بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat. Dan Alhamdulillah kesempatan kali ini telah bergabung bersama kita Al-Ustaz Syekh Al-Hajj Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC. Masya Allah, Hafizahullahu Ta'ala. Insya Allah kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kemungkaran-kemungkaran terjadi di akhir tahun ini, di tahun baru, di malam tahun baru bersama Ustadz Abu Yusuf. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz. Kefaluk Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah bikhair. Bagaimana tahun ini, menjalani tahun ini Ustadz? Sekarang sedang Alhamdulillah. Apa nih? Penuh dengan liku-liku, corona dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya sebelum masuk pembahasan, Ana mau tanya sedikit tentang kabar. Bagaimana antum perbedaan rasa ketika merasakan corona di Indonesia dan di Saudi kemarin, Ustaz? Ya biasa aja sih sebenarnya. Karena kan kita menyikapi sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Tidak juga boleh meremehkan ya kan. Jadi kita pertengahan aja lah. Enggak terlalu takut sekali, enggak terlalu ya meremehkan lah istilahnya gitu. Karena setiap perkara seorang muslim itu baik ya. Seorang beriman itu baik. Nabi Muhammad SAW mengatakan ajaban di amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Ya, jadi perkara seorang mukmin itu semuanya baik. Kenapa? Karena jika dia ditimpa musibah, kalau kita misalnya ya kena musibah ya, salah satunya misalnya kena corona atau kena sakit apa atau musibah apa, itu semuanya baik kalau dia bersabar atas musibah itu. Kemudian kalau dia diberi nikmat, kemudian diberi kelebihan harta, diberi kesehatan, nah dia mensyukuri nikmat itu, maka itu baik baginya, gitu loh. Jadi kita menyikapi sesuatu itu biasa saja. Gitu. Di Saudi maupun di Indonesia, ya mungkin kalau di Saudi ini lah ya, orang pada taat lah ya dengan protokol dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia mungkin banyak yang saya waktu keliling kemana-mana itu ada yang juga patuh ya, rata-rata yang patuh-patuh itu daerah perumahan ya, biasanya orang-orang perumahan itu. Tapi kalau yang kampung-kampung ya mereka nganggapnya corona ini permainan gitu, permainan politik dan lain sebagainya. Ya itu yang informasi yang masuk mungkin kepada mereka gitu kan, karena memang dalam lapangan di lapangan itu memang ada juga yang dimainkan corona itu gitu kan. Misalnya dia tidak corona tapi dikoronakan gitu agar ada bantuan ini dan itu. Nah, itu oknum lah yang membuat masyarakat itu pandangannya negatif tentang corona gitu, tentang wah dikit-dikit corona gitu kan. Jadinya padahal ya itu gara-gara oknum tersebut. Nah, cuma kita sebagai orang yang berilmu ya, orang yang intinya memiliki wawasan lah tentang corona dan lain sebagainya. Kita juga sudah mendengar beberapa paparan dari para dokter bahwasanya memang corona ini ada, ya kita berusaha untuk menghindari gitu dengan menjaga iman dan imun ya, kalau kata presiden itu kayak gitu. Masya Allah. Ya jadi sebetulnya suasana ya sebetulnya di negara, di belahan bumi manapun ya nggak beda jauh lah ya, begitu-begitu aja ya. Insya Allah bagaimana kita menyikapinya ya tetap banyak bersabar atas segala ujian, kemudian disyukuri nikmat-nikmat yang ada. Mungkin juga antum bedanya ketika antum di Saudi adalah fatrah sabar karena mungkin tertahan dari silaturahmi bersama keluarga dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sudah sampai Indonesia dengan segala seluk-beluk yang ada di negeri kita, tapi antum tetap bisa bersyukur karena berkumpul dengan saudara-saudara dan keluarga, dan Masya Allah tadi punya kesempatan silaturahmi ke berbagai tempat ya. Allah beri nikmat silaturahmi kepada saudara-saudara kita yang jauh. Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fiik.
Nah, Ustadz, ini kita sudah masuk penghujung tahun nih. Udah masuk penghujung tahun, sudah berlalu, hampir berakhir tahun 2020 ini. Tentunya akan ada perpindahan antara dari tahun 2020 ke tahun 2021 nantinya di akhir bulan Desember nanti. Ini ya yang sering mungkin kita sebut akhir Desember ini dengan malam perayaan tahun baru. Nah, bagaimana sih hukum seorang muslim itu merayakan perayaan tahun baru, Ustaz? Gitu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau kita membahas tentang tahun baru, perayaan tahun baru, maka kita harus membahasnya dengan seksama ya, membahasnya dengan hati penuh lapang dada, yang menerima fakta dan menerima info-info ya, dengan hati yang lapang gitu. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya perayaan tahun baru atau tahun baru Masehi itu sendiri memang itu bukan penanggalan dalam Islam ya. Kita kaum muslimin memiliki penanggalan sendiri gitu. Yaitu biasa disebut dengan penanggalan Hijriah ya. Karena itulah yang dimiliki oleh kaum muslimin ya. Dan penanggalan itu dipelopori oleh para sahabat ketika itu ya. Itu mereka menghitungnya fatrah setelah hijrah ya, hijrah ke Madinah gitu. Jadi ala kulihal itulah penanggalan dalam Islam ya. Penanggalan dalam Islam ya jumlahnya sama ya. Yang biasa disebut ya penanggalan Qamariyah ya. Dari mulai Muharram, kemudian Safar, nah baru kemudian masuk Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya Jumadal Ula, Jumadal Akhir, ya Jumadal Akhirah, kemudian masuk ke Rajab ya, Rajab, kemudian Sya'ban, habis Sya'ban itu Ramadan, habis itu Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, itu penanggalan kita ya. Dan itu yang harus kita perhatikan ya. Kadang seorang lebih ihtimam dengan penanggalan orang-orang kafir daripada penanggalan kaum muslimin itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sejarah perayaan tahun baru itu sendiri gitu. Perayaan tahun baru itu memang ya namanya bukan dari Islam, berarti dari orang kafir gitu. Dan itu sudah terjadi ya. Sebelum Masehi ya, dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi. Itu bisa dibaca di Wikipedia, itu sudah dijelaskan semua sebenarnya. Kita tinggal cari informasinya. Ya, cuma kita berbagi sedikit tentang hal itu. Nah, bagaimana hukumnya? Tentunya kalau kita bicara masalah hukum ya tentunya kita merujuk kepada para ulama ya. Para ulama kita, ya, guru-guru kita. Ya kan kita namanya kita masih apa ya? Ya masih polip ya. Maka kita merujuk kepada yang lebih berilmu. Nah, para ulama diantaranya ya, fatwa dari Lajnah Daimah ya. Lajnah Daimah itu salah satu lembaga fatwa yang ada di Arab Saudi mengatakan tidak boleh ya, tidak boleh atau bisa sampai hukumnya kepada haram ya. Karena banyak alasan yang diungkapkan. Yang pertama adalah merayakan tahun baru kafir ya. Karena tahun baru itu ya dari orang-orang kafir ya. Apalagi kita bermasehi ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian darinya. Ya. Menyerupai di sini masuk di dalamnya ayat ya. Id atau hari raya atau perayaan-perayaan besar mereka. Nah, itu masuk. Di antaranya itu perayaan tahun baru itu. Nah, di sana banyak yang kita juga jumpai ya menyerupai dengan mentiup trompet ya atau membuang-buang harta banyak sekali ya kemungkaran-kemungkaran yang ada. Belum lagi nanti kita akan lihat kemungkaran antara pemuda dan pemudi kita ya waliyadzubillah. Dan fakta di lapangan kita saksikan penjualan kondom
penjualan kondom itu meningkat di malam tahun baru. Ya, nah ini kan luar biasa. Nah, ini luar biasa dan ini miris ya, miris kita saksikan dan kita sebagai orang Islam yang punya ghirah kita harus mengingkari berbagai macam kemungkaran ini ya. Karena kalau tidak Allah Subhanahu wa taala murka ya, murka dan dampaknya bukan hanya kepada mereka, orang-orang yang merayakan, kemudian orang-orang yang hura-hura, tapi dampaknya nanti kepada orang-orang di sekitarnya gitu. Hatta dia orang soleh gitu. Dia akan kena adab Allah Subhanahu wa taala kalau kemungkaran ini tidak diingatkan. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi salah satu kemungkaran yang ada di sana yaitu itu tadi, ya. Yang pertama, yang bisa kita tarik kesimpulannya yang pertama adalah itu bukan dari Islam. Ya, itu bukan dari Islam. Hatta tahun baru Islam pun ya, tahun baru Islam pun misalnya dari bulan Zulhijjah masuk ke bulan Muharram, itu pun tidak ada perayaan khusus ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan, para sahabat, para ulama kita ya. Dan Islam itu hanya punya 2 hari raya. Hanya 2 hari raya itu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dikatakan perayaan itu karena dia itu berulang. Nah, karenanya perayaan-perayaan selain itu maka itu tidak disyariatkan. Ya, minimal hukumnya ya menjadi perkara yang baru. Misal perayaan kelahiran Nabi, misal apa dan apa ya. Maka itu saja di dalam Islam itu tidak ada gitu. Lalu bagaimana ini kalau memang sudah dasarnya dari orang kafir? Nah, sudah jauh dari kebenaran pastinya gitu kan. Itu yang pertama ya. Jadi kita menyerupai orang-orang kafir. Kemudian yang kedua di sana banyak kemaksiatan. Di antaranya adalah menghambur-hamburkan harta, ya menghambur-hamburkan harta, ya orang-orang yang merayakan tahun baru, misalnya dia beli petasan, dia beli trompet, dia beli, ya ini miris kita saksikan ya. Mereka semuanya saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Mereka rela bergadang ya untuk hanya melakukan hal yang sia-sia. Tidak ada pahala, bahkan terjerumus kepada dosa ya. Waliyadzubillah, dan ini harus kita ingatkan ya. Membelanjakan harta untuk hal-hal yang maksiat adalah haram hukumnya gitu loh. Nah, kemudian yang berikutnya di antara kemungkaran itu tadi ya, kemungkaran para pemuda-pemudi yang menjadikan momen tahun baru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling banyak terjadi adalah perzinahan. Ya, perzinahan ini ngeri. Ya, kita masih bisa akses sekarang di internet itu antum bisa coba cari ya. Penjualan kondom meningkat, kemudian berita-berita seperti itu kemudian ditemukan razia ya di villa ini, kemudian di tempat pelacuran ini. Dan itu sudah bukan rahasia ya, bukan sudah rahasia lagi, sudah umum ya itu, sudah umum dan itu sudah diketahui semua orang gitu. Bahkan ngerinya lagi kondom itu dijual bebas ya di Indomaret, di apotek ya. Dan yang membeli itu rata-rata mereka yang miris ya, anak-anak yang mahasiswa ya, kemudian anak-anak masih pelajar SMP, SMA yang belum ada ikatan pernikahan. Dan mereka sudah menganggap perzinahan itu sesuatu yang lumrah. Dan ini yang berbahaya ya. Dalam Al-Qur'an saja kita dilarang untuk mendekati zina, apalagi berzina gitu loh. Nah, itu kan sesuatu yang mungkar gitu. Apalagi perzinahan ini bukan dosa yang remeh ya, dosa besar yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan termasuk tanda-tanda kiamat kalau perzinahan sudah dilegalkan dan sudah marak di mana-mana. Ya mungkin salah satu Allah Subhanahu wa taala turunkan corona, turunkan Covid-19 karena kemaksiatan merajalela di mana-mana. Dan orang-orang masih belum sadar ya diturunkannya kepada kita Covid-19 berupa ujian yang sangat berat ya, di mana ekonomi lumpuh, kemudian orang tidak bebas kemana-mana. Mereka masih tidak sadar ya, nggak introspeksi diri, nggak muhasabah ya.
kok masih aja gitu. Padahal itu hal-hal yang mungkar. Oleh karenanya itulah yang mungkin yang bisa kita simpulkan dari perayaan atau kemungkaran pada perayaan malam tahun baru ya. Dan itu sudah menjadi turun temurun ya dari generasi ke generasi. Oleh karenanya ya dengan hal ini ya kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita semuanya untuk menghindari ya. Lebih baik kita lakukan amalan seperti biasa ya, amalan keseharian ya, tidur pada waktunya, kemudian nanti bangun ya, sholat malam, sholat tahajud, kemudian nanti subuh bangun ke masjid ya. Nah, itu sudah seperti biasanya, seperti tidak ada apa-apa gitu loh. Nah, itu layaknya seorang muslim seperti itu ya. Kemudian tidak usahlah kita membuat tandingan-tandingan yang malah terjerumus kepada perkara baru nanti ya. Tahun baru dengan zikir berjamaah ya, dengan mengingat dosa, tobat dan lain sebagainya dengan berkumpul di masjid atau apa. Ya ini sama saja nanti terjatuh kepada perkara yang baru ya udah. Kalau memang itu tepat ada momen kajian ya enggak masalah kalau memang bukan dikhususkan untuk itu gitu loh. Tapi kalau dikhususkan itu yang jadi masalah gitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kaum muslimin, kita semuanya, generasi-generasi pemuda kita dari perbuatan-perbuatan mungkar agar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kita ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmat kepada kita, maka kita sudah hancur berlebur-lebur. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Penjelasan panjang dari Ustadz Abu Yusuf tentang hukum merayakan tahun baru bagi kaum muslimin dan juga tentang kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Bahkan berarti ya itu ya, tadi diawali dengan memang sebetulnya dasar dari perhitungan bulan dan tahun gitu. Masehi itu sendiri bukan yang juga digunakan oleh kaum muslimin harusnya gitu, dan harusnya kaum muslimin lebih ihtimam kepada tahun baru, bukan tahun baru ya, atau bulan-bulan yang ada di dalam Islam yang hijriyah ya, karena tentunya lewat kalender hijriyah juga terhitung ibadah-ibadah kaum muslimin seperti bulan Ramadan, bulan haji, yang mana kita bisa mengetahui timeline itu lewat bulan-bulan hijriyah gitu. Kadang kita nggak sadar bulan Ramadan kapan ya, gitu. Kita lebih tahu bulan ini mau akhir tahun, tapi kita lupa Ramadan berapa bulan lagi karena kita tidak ihtimam sama bulan hijriyah gitu ya. Itu mungkin diantara juga yang menjadi faktor tidak layak untuk kita ihtimam terhadap tahun baru ini gitu, perhitungan tahun baru ini. Bahkan ini dari segi perhitungannya, dari segi perayaan juga tidak, karena tentunya Rasulullah SAW ya melarang kita dari perayaan-perayaan yang juga menyerupai orang kafir ya, tasyabuh juga gitu. Kemudian yaitu berkumpulnya kemungkaran-kemungkaran yang ada pada malam ini ya, Masya Allah, pada malam tahun baru ini seperti ya perzinahan, yang mana memang ya malam ya, karena momen tahun baru ini kan sering digunakan mungkin oleh orang-orang yang memang di luar sana menjalin hubungan-hubungan yang tidak dibenarkan, mereka keluar malam gitu, yang mana ya gitu, keluar di waktu siang aja berbahaya gitu, apalagi di waktu malam ini kan min babil aula ya, maksudnya lebih berbahaya lagi, dan memang ya pintu perzinahannya mungkin lebih besar. Dan juga dibuktikan dari tadi meningkatnya penjualan kondom dan lain sebagainya, penjualan alat kontrasepsi, dan mungkin meningkat seperti villa-villa yang di-booking untuk perayaan-perayaan yang juga hambur-hambur uang gitu, dan juga kemungkaran-kemungkaran lain yang tadi disebutkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perilaku-perilaku seperti ini, menjaga senantiasa merahmati kita atas segala apa yang kita jalani di dunia ini, dan menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di atas jalannya hingga akhir hayat kita. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas waktunya.
Semoga Allah memberkahi waktu antum, ilmu antum, dan juga sekali lagi jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.